tidak mewakili. Yang keempat adalah as-sabru 'ala al-adzabi. Yang pertama adalah al-ilm, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendakwahkannya, yang keempat bersabar dalam gangguan mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Yang saya maksud adalah pada kata yang pertama yaitu al-ilm, karena al-ilmu disyarah oleh ulama dalam hal ini kepada tiga bagian. Pertama ma'rifatullah, kedua ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Pertama mengenal Allah, kedua mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah mengenal agama Islam dengan dalil atau berdasarkan dalil. Yang kita bicarakan sore ini maksudnya adalah al-ilmu, ilmu yang kedua yaitu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kurun secara keseluruhan. Maksud saya tidak parsial, artinya tidak terpisah. Maksudnya tidak sebatas mengenal Nabi pada tanggal lahirnya, tidak sebatas mengenal Nabi pada Isra dan Mi'rajnya saja. Mengenal Nabi tidak pada sholawatnya saja, tapi mengenal Nabi dari secara keseluruhan. Dan skala prioritas atau takdim itu adalah jika dipilih dari pelajaran sirah, sejarah Nabi, maka yang wajib ain bagi setiap kaum muslimin, karena di depan tadi mukadimahnya yajibu alaina ta'allum arba'i masail, adalah dimulai dari sejak beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Kurang lebih ketika beliau berumur 40 tahun sampai beliau meninggal atau wafat. Itu yang wajib kita ketahui. Mafhumnya ada yang tidak wajib kita ketahui. Kita tidak berdosa tidak tahu tanggal lahir. Kita tidak berdosa tidak tahu tanggal lahir. Yang berdosa adalah kalau kita tidak tahu ucapannya, tidak tahu perbuatannya, tidak tahu persetujuannya. Persetujuan adalah pembiaran Nabi terhadap perbuatan satu atau beberapa sahabat. Jadi kalau kita ingin mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin disebut memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada ikhtilafnya adalah mengenang Nabi mulai beliau diangkat menjadi Rasul sampai wafat, dari ucapannya, perbuatannya dan persetujuannya. Sedangkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu jahil. Apalagi kalau hanya sebatas tanggal lahir. Mafhumnya lagi menggunakan bahasa Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang apa yang harus kita ketahui. Seperti pernah saya sampaikan mungkin 2 tahun yang lalu, 2 kali bahkan 3 tahun yang lalu. Apakah di minggu pagi yang terhenti di bulan Ramadan? Ya, belum. Yaitu Imam Ahmad ditanya apa yang harus diketahui oleh seorang muslim. Imam Ahmad menjawab, ma la yasa'uhu jahlu. Ucapan beliau ini jadi judul buku, tebalnya sejari saya. Jadi ada judul buku namanya ma la yasa'uhu jahlu.
Jadi apa saja yang seseorang nggak boleh bodoh tentang itu. Mungkin bahasa kitanya, tapi saya teruskan dulu. Mislu sholatihi kata Imam Ahmad. Seperti sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya dan yang lainnya. Dalam bahasa mudah, bahasa saya sekarang. Kalau kita setiap hari bertindak, berbuat, maka setiap hari baik vertikal hablum minallah, apakah horizontal hablum minan nas, harian kita itu nggak boleh lepas dari ini. Harian. Kalau tadi sholat maklum, puasa maklum, zakat maklum, haji maklum, rukun Islam, syahadat nomor 1 maklum. Tapi sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita tidak boleh bodoh. Bagaimana jadi bujangan, bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri, bagaimana jadi orang tua, bagaimana jadi anak. Malah ya selalu jauh. Apa yang orang tidak boleh bodoh tentangnya. Karena min afatil jahli, di antara bencana bodoh yaitu maksiat, melanggar, kedurhakaan. Banyak orang melanggar karena tidak tahu. Wong bisa rubah ayat ini. Melanggar. Apalagi yang tidak. Jadi tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ingat-ingat, kita harus ingat-ingat terus. Apa kata Nabi dalam hal ini? Dalam hal makan, gimana boleh gak minum sekali teguk? Apalagi bernapas. Boleh gak? Ya nanya lah, apalagi habis salam berkeringat udah 1 jam lagi. Itu kalau melihat minuman, apalagi niru di TV, udah tangan kiri, pas 11 berdiri lagi, walaupun ada yang mengatakan boleh ambilnya itu, minumnya bisa tunapasi lalu ditumpahkan. Itu gunakan gitu kita. Jadi kita peringati Nabi yang kecil-kecil aja yang makan. Kalau minum, Nabi melarang kita untuk bernafas di dalam bejana. Jadi minum kalau bisa jangan di dalam. Apalagi ya kita harus nanya. Cara ingat gimana Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, tidur Nabi gimana, semuanya. Maka setiap kita bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, ini yang repot. Itu yang harus diketahui tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal itulah namanya risalah. Itulah yang namanya risalah. Jadi kalau kita mendapatkan dari wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi berikan kepada kalian, yang Nabi perintahkan, ambil, artinya kerjakan. Apa saja yang Nabi larang kalian darinya, maka tinggalkan, jauh. Yang kedua, apa yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui ya seperti yang ada dalam dalil. Tadi kan dalil semua itu, baik dari Quran dan Sunnah, cuma tidak saya sebutkan secara rinci. Contoh satu dan tidak saya sebutkan secara langsung. Yang paling harus kita ketahui juga adalah Nabi Muhammad SAW dari bangsa manusia.
Ada dua besar, bisa jadi tiga, yang harus kita ketahui tentang Nabi adalah manusia. Kata abduhu itu hamba. Misalnya kalau ini langsung kita gunakan dalil. Kalau yang tadi risalah, buka Riyadhus Shalihin bab al-hafadhu ala sunnati wa adabiha. Dalilnya satu halaman kurang dikit. Baik apa kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bisa tahu para orang kala yang hatta yaqimu bagi masyaallah wa yakum ala yufi amrun qawlun nadhir wa sallallahu taslima ala in kana sa'u fi syai'in farduhu ila Allah wa rasulihi dan yaumil akhir bisa. Itu yang tadi gitu. Silakan cek ya soal dan apa kata sunnah wa adab. Atau buku yang lain lah mengenai sunnah Rasul. Sekarang kita bicara tentang kemanusiaan Nabi. Ada dua yang harus kita ambil hikmah Nabi adalah manusia. Pertama, dalil Nabi adalah manusia dari tekstual ayat. Ada dua tempat yang sangat mudah dicerna karena terlalu sharih. Sharih itu terang. Di akhir surah Al-Kahf, Allah Subhanahu wa taala Al-Kahfi berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Di awal-awal surah Fussilat ayat 6 sama, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Kalau surah Al-Kahfi kan terusnya kalau yang berdoa Allah ini pasti dan istighfar. Tapi depannya sama. Katakanlah dalam Quran, wahai Rasul Muhammad, innama sesungguhnya hanyalah. Ini kalau pakai ilmu balagh, innama itu lil hasr. Hasr itu untuk batasan. Batasan itu kalau diterjemahkan saja atau hanya. Jadi qul katakan Muhammad, innama sesungguhnya aku ini hanyalah anak aku. Sesungguhnya hanyalah dari anak basyar manusia, mislukum seperti kalian. Memang bedanya harus kita teruskan, yuha ilayya, diwahyukan kepada. Jadi manusia seperti kita tapi dapat wahyu, berarti rasul. Kerasulan Nabi udahlah saya bahas tadi sebelum ini lebih dikit. Tapi yang kita bahas panjang adalah manusia. Basyarun mithlukum. Terang, saya bilang terlalu terang. Nabi disuruh Allah untuk mengatakan bahwa dia benar-benar manusia seperti kita. Ya memang orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ketika mendengar Nabi adalah manusia biasa, mereka akan meremehkan Nabi. Ada 4 tempat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa mereka orang-orang zalamu, kafaru wa kadzabu, itu menganggap Nabi SAW enteng, menganggap enteng Nabi SAW. Ma hadza illa basyarun mithlukum, hal hadza illa basyarun mithlukum. Tidaklah ini nabi-nabi para rasul manusia seperti kalian. Jadi nabi manusia dianggap enteng oleh orang-orang yang zalamu, kafaru wa kadzabu. Tapi kita orang yang Islam, insyaallah muslimun, orang-orang yang berusaha mengikuti Nabi, ketika mendengar Nabi adalah manusia biasa, bukan berarti kita sedang meremehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang dimaksud peremehan itu adalah kalau kita tidak mau mengikutinya. Jadi orang manusia kok diikuti? Orang manusia kok diikuti? Nah, itu baru meremehkan. Pembicaraan tentang nabi manusia seperti kita, apalagi dengan nama, itu ada dua hikmah. Bisa tiga atau dipecah satu tak satu. Yang pertama adalah dia manusia untuk kita ketahui bahwa dia adalah hamba Allah yang juga disuruh menghambakan dirinya kepada Allah. Hambanya. Kalau mi'raj Isra Mi'raj kan gimana? Isra Mi'raj kan. Isra Mi'raj akan gitu. Orang yang baca ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Abdihi bi'abdihi hamba. Jadi manusia seperti kita, dia adalah hamba. Tahu surah setelahnya awal Al-Kahfi juga sama-sama ayat 1. Alhamdulillah dari anzala ala abdihi al-kitab wa yu'ala ibadah. Segala itu yang telah menurunkan pada hambanya Al-Kitab Al-Quran, hambanya. Jadi Nabi manusia seperti kita, dia juga statusnya hamba. Dia mukallaf. Dia mukallaf itu dia dibebani dengan perintah dan larangan. Dibebani seperti kita. Kalau umpama langsung masuk pada hikmah pada yang pertama ini, masuk dibebani. Jadi kalau ada orang tingkatnya sudah sangat tinggi kayak Nabi, tetap terbebani, tetap mukallaf, tetap ada taklif dari perintah dan larangan. Semakin tinggi Nabi, semakin rajin sholat. Kakinya bengkak gara-gara banyak berdiri sholat tahajud. Nabi bersabda ketika ditanya Aisyah kok kayak begitu, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku suka menjadi hamba yang bersyukur untuk Allah? Paham juga? Karena ada di Indonesia kalau sudah sampai derajatnya tinggi, nah bahasa mudahnya derajat terendah itu syariat. Jadi kalau orang Islam gertung sholat itu derajatnya rendah, ya wajib sampai kakinya bengkak, derajatnya rendah. Ini masih detik ini banyak di mana yang ngomong gitu. Jadi rajin sholat itu derajatnya syariat. Mau meningkat masuk jenjang pertama ini, lanjut namanya thariqah. Thariqah. Baru nanti ma'rifat, baru haqiqah, baru jazah. Baru ikhtilaf mereka mana tertinggi. Apakah wahdatul wujud atau al-waqfah? Al-wahid wahidun amama Allah. Jadi saudara-saudara yang rajin ke masjid ini derajatnya rendah karena masih syariat. Artinya Nabi mukallaf. Nabi disuruh bersyukur. Untuk bersyukur dengan cara melaksanakan perintah. Ayatnya 100% hafal. Inna a'toinaka al-kautsar. Sungguhnya kami telah memberi al-kautsar. Terjemahan umum, nikmat yang kasih banyak. Nikmat kasih. Salah satunya sungai surga bernama al-kautsar. Karena itulah, sebab itulah fa sababiyah. Fa sholli. Fa oleh sebab itu sholli. Ini hitungnya Nabi satu kan? Nabi dan juga untuk kita. Jadi Nabi yang pertama kali
salli Muhammad, ya salli ya Muhammad, salli karena kausar tadi, karena nikmat yang banyak itu. Salatlah Anda, salat fardu, salat berjamaah, salat sunnah, salat Idul Fitri, Idul Adha, tambah karena ada wanhar dan berkurban karena ada wanhar. Jadi Nabi kena taklif wanhar, berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi Nabi kena taklif karena dia hamba, kena beban, dia hamba, bahkan lebih rajin dibanding kita. Ini kita ambil hikmah bahwa ketika Nabi adalah seorang hamba, seorang manusia seperti kita, apalagi disebutkan dia seorang hamba, hamba Allah, dia diperintah seperti kita untuk menambahkan dirinya kepada Allah dengan semua perintah-perintah. Jangan sampai dianggap ketika sudah jadi Nabi dia tidak diperintah. Kalau ada, saya itu maksudnya ada orang bertapa di pinggir kali kan gitu di TVRI dulu ya. Nonton dulu saya nonton di TV. Ya bertapa di pinggir kali sampai lumutan. Tahu nggak bilangnya? Ya terus di TVRI kalau nggak salah juga nonton 3 kali saja. Nonton suka ya dulu banget ya. Tonton pertama di pinggir kali sampai lumutan. Gak ke masjid. Pilih mana? Nabi yang kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri, atau yang kokoh di pinggir kali? Selesai. Umatnya siapa? Umatnya. Tapi bener gak itu memang dia pertama di kali ya? Film aja apa gimana? Tapi buktinya namanya kan Joko kali kan? Kali Joko, kali Joko kok struktur Inggris ya? Kali Joko, berarti kali Joko apa ya? Kali berarti. Makanya saya bilang Joko kali, sunat sing Joko kali keren banget. Apalagi yang sampai derajat sudah tidak melakukan syariat. Yang kedua, agar mudah kita cerna, ayat kedua 1, 2a, 2b, dia hamba agar kita tidak menghambakan diri kita kepadanya. Menghambakan diri bahasa lain menyembahnya. Masih bingung lagi, masih belum jelas. Menjadikannya niddan, syirkan kita, menjadikannya kufuan kita. Bahasa Quran, fala taj'alu lillahi andada. Andada kan jamak dari nid. Jadi Nabi dia hamba, disuruh menghambakan dirinya pada Rabbnya. Kita sama. Yang B, 2b, jangan kita menghambakan diri kita kepadanya. Jangan kita sembah, bahasa lebih mudah, jangan kita jadikan dia sekutu, tandingan, sekufu, karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, gak paham sekufu. Di Fathul Majid, ya, di Fathul Majid salah satu babnya ada syarah catatan kaki yang menjelaskan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika musim panas, artinya musim tidak ada air, Umar kan istisqa, sholat minta hujan. Didengar Umar berita bahwa jasad Samuel
itu dikeluarkan oleh mereka utuhnya. Lalu mereka berkata, wahai Allah, turunkanlah hujan karena jasad Samuel ini, atau melalui jasad Samuel ini. Umar lalu memerintahkan, ambil jasadnya, kubur pindah-pindah sampai tidak ketahuan lagi di mana kuburannya. Wahai Allah, apa? Wahai Allah, turunkanlah hujan di depan jasad Samuel. Karena, atau terjemahannya bisa beda, melalui bertawassul dengan jasad Samuel. Turunkanlah hujan Allah, tapi ada jasad Samuel. Ini namanya nidun. Ini namanya kufwud, boleh. Ini namanya syirkun, syarik. Ya. Kalau orang syarik, kalau perbuatan syirik, isyrak. Ini tandingan. Maka orang-orang bilang, kami bagaimana itu bagaimana gitu. Ya. Jangan sampai jasad Nabi dijadikan sarana meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi manusia dua B-nya. Yang kita menambahkan diri kita kepadanya. Mungkin ada yang bilang, "Kami tak membawa." Iya. Jangan sampai. Apalagi kalau kayak Yahud dan Nasara. Nabi pernah, dari Ibnu Abbas, aku pernah mendengar Umar berkata ketika Nabi di mimbar, Nabi bersabda, la tuquruni kama akratin nasar. Jangan kalian lebih-lebihkan aku seperti Nasara lebih-lebihkan anak Maryam, ibnu Maryam, sampai pada derajat ibnullah. Uzair dan Yahud anak Allah. Bahkan ada reaksi, ya. Terusannya, akan tetapi aku adalah abduhu, fakulu, katakan Abdullah wa Rasul. Ada reaksi, katakan aku ini hambanya dan Rasul. Jadi redaksi ini terlalu tegas kalau kita disuruh memahami Nabi adalah hambanya. Hambanya tadi apa? Nah, kalau maksud yang pertama, yang dibebani seperti kita dengan perintah dan hambanya la yuqbal, akhiru la yuqbal. Dia apa? Jangan dihambakan diri kita kepadanya. Jangan memperhambakan diri kita kepadanya. Yang C, 2C, hambanya dari bangsa manusia, biar kita mudah mencerna risalahnya yang di depan nomor 1. Kalau dari bangsa malaikat tidak mudah mencerna, dari bangsa jin tidak mudah mencerna. Mana malaikat tidak punya syahwat seperti syahwat kita, maka fitur Nabi, fitrah Nabi sama. Ayo, dari mana? Dari mana? Dari cara makan, ucapan makan, ucapan Nabi tentang makan, cara Nabi makan. Nabi pernah diundang di Riyadhus Shalihin oleh sahabat untuk satu makan, jamuan makan 6 orang. Lalu ada sahabat yang berkata, saya ikut ya Rasulullah. Ya udah, kami ikut aja, tidak tanya sama tuan rumah. Pas sampai di rumah, datanglah Nabi mengatakan pada tuan rumah,
ini ada yang ikut satu, gimana? Boleh ya Rasulullah? Kalau orang sahabat ikut berani kayak gini, isi. Kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Cuma kalau ada kasus orang bilang saya boleh ikut nggak? Atau memang ikut aja segala apa boleh. Tapi nama lebih banyak. Saya bawa satu orang. Nah, boleh masuk nggak? Boleh masuk. Kalau nggak boleh, ya jangan masuk. Nanti surah Nur ada. Kalau dikatakan kepada kalian ingkir laku kepada kalian irji pulang. Maka pulanglah. Berapa? Dengan malu sekali berapa? Kalau kita diizin. Artinya keimanan kita untuk meniru apa yang terjadi di zaman Nabi, di masa Nabi, ada Nabi, bahkan perbuatan Nabi minta izin, itu tidak akan membuat kita terlalu sakit hati karena kenyataannya kita copy paste aja gitu. Dikit artinya mirip banget kayaknya ya susah. Mungkin saudara-saudara berkata, urusannya orang dana. Itu bisa diketahui kan kalau Nabi manusia. Nabi manusia ini masuk langsung terakhir. Dua hal insyaallah saya sampaikan. Berdarah-darah di Taif pada saat awal dakwah di Makkah. Putus giginya gara-gara senjata musuh. Jatuh dari kendaraan menyebabkan dia sholat bersila. Kalau di Bulughul Maram kami pernah sholat bersila dan syarat karena jatuh dari unta. Kalau umpama ini ya Nabi dilempari batunya enaknya gimana kira-kira? Enaknya gimana? Nabi dilempari batunya enaknya apa? Mendal ya. Mendal ya? Jadi belum nyampe jatuh atau mendal atau terbakar. Nah, selalu pelan. Dilempari berdarah, tapi tidak ada seorang kan yang dilempar, yang disakiti oleh umatnya sampai mengeluarkan darah di wajahnya sambil musab wajahnya. Nabi itu berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaum karena mereka tidak. Berdarah-darahnya, sabarnya. Nabi mengatakan ketika Aisyah berkata, Allah saya Rasulullah sakit kepala dia Rasulullah, aku pun sakit kepala. Nabi manusia mengalami sakit kepala, lalu berkata aku pun sakit kepalaku. Itu bisa kita ambil ilmu bahwa ngomong waktu untuk loro misalnya, jangan bilang para sabar ini kok bilang maksudnya kalau ekspresi refleks itu enggak sakit kamu karena Nabi kan manusia kena sakit. Nabi pernah waktu cucunya menggelepar di pangkuannya, Nabi menangis. Ditanya oleh sahabat, "Mana? Apa?" Artinya mana adalah duka, nangis apa? Artinya sahabat nanya, ini ratapan atau bukan? Apa kata Nabi SAW? Hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi man syaa'a min ibadah. Tangis ini tangis kasih sayang. Tangis ini tangis kasih sayang yang Allah jadikan di hati hamba-Nya yang Dia kehendaki. Sungguhnya hanya Allah menyayangi dari hamba-hamba yang berrahmat. Wow. Jadi Nabi melihat orang yang dicintainya cucunya menggelepar nangis.
Jadi kalau ada yang nangis dengan kematian orang yang dicintai, justru kena potongan belakang hadis. Sungguhnya hanya Allah menyayangi orang yang penyayang. Justru orang yang bukan yang menyimpan tangisnya, bukan yang nggak rasa iba, kasihan, ini dianggap bahasa kita hatinya keras, nggak ada kasih sayang dalam diri. Nggak bisa kita ketahui kalau Nabi dari bangsa malaikat. Nabi nangis. Dalam Bukhari Muslim, anaknya yang bernama Ibrahim 18 bulan, 1,5 tahun, meninggal. Wa inna la mahzunun, kami sangat bersedih, wahai Ibrahim. Itu dari bangsa manusia jelas. Bagaimana kita bersikap pada anak kita ketika mencium cucunya Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu berkata, aku punya anak 10 gak ada yang kecil. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang gak penyayang gak ditanya. Oh gitu tak jadi kakek, jadi bapak. Oh gitu tak mencium anak itu ternyata pahala ibadah. Oh gitu tak ternyata mencium anak itu baik, bagus. Dari mana tahunya? Dari Nabi yang manusia. Saudara-saudara, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama Aisyah berdua, lalu anaknya bilang, ada ibu-ibu yang lain. Nabi bilang, nanti datang lagi ibu-ibu. Ringkasnya Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, istri yang paling mana yang paling kau cinta? Kata Rasulullah, Aisyah. Berarti terang sekali bahwa masalah cinta, masalah hati masih ditolerir ada perbedaan. Itu ada ayatnya, ada ayatnya, terang sekali. Kalau nggak tahu juga. Surah An-Nisa, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Tidak akan tastati'u bisa mampu anta'dilu untuk bersikap seadil-adil bainan nisa'i antara istri-istri walau harastum, walaupun kalian sangat berkeinginan. Ya memang ada yang mengatakan masalah cinta, ada juga memahami semua hal. Semua. Kalau mengambil perkataan Nabi tadi khusus masalah cinta, ada beda dikit, itu tertolong. Tapi kalau fulus mungkin bisa, hari mungkin bisa. Kalau ada kecenderungan, oh gitu kan. Nabi tetap mengingat Khadijah. Ada Aisyah, tidak pernah aku cemburu kepada istri-istri beliau kecuali pada Khadijah, karena dia selalu berkata Khadijah. Bahkan Nabi SAW di Madinah 15 ekor kambing lalu membagi-bagikan daging kambing itu kepada teman-teman Khadijah. Dia soleh dekat banget silaturahim. Jadi walidain kepada yang belum sampai ke 60. Jadi mengenang istri yang telah tiada, teringat begitu, itu bisa diketahui dari manusia yang menikah, yang punya rasa. Artinya kembali ke depan, yang pertama risalah.
kerasulan Nabi, apa yang dibawa bisa kita ketahui dari dia yang berstatus manusia. Bahkan kalau bab-bab akhlak, misalnya muarah, ya, marah, setiap orang bisa marah. Nabi pun marah, tetapi ulama membagi marah menjadi dua. Kalau Nabi rata-rata bahkan disebut semua marahnya syar'i. Ghadab Nabi ghadabun syar'iyyun. Ghadab Nabi ghadab syar'i. Ketika Nabi SAW diprotes oleh salah satu Badui atau sahabat dari suku Badui, ulama mengatakan namanya Dzul Khuwaisir. Kalau Anda tidak adil ya Rasulullah dalam pembagian ini, bagian harta rampasan perang, apa katakan? Man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasul. Siapa lagi yang bisa berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak dianggap berlaku? Bahkan wajah Nabi saat itu memerah hatta kasir, sampai seperti celupan. Ini kalau dirinci celupan itu memang benar, karena wajah Nabi, saya baru paham hadis itu pada tahun 2001. Jadi ngerti terjemahan tapi nggak paham. Nah, hebat kan? Saya ngerti terjemahan tapi nggak pahamnya karena ngelihat Syekh Fulan wajahnya bening, ya semua satu majelis semuanya nah, wajah Syekh Fulan itu bening. Kalau komputer itu transparan lah, CPU apa casingnya. Jadi kabelnya nampak. Jadi urat-urat wajah Syekh Fulan itu nampak jelas. Bahkan ketika dia menegur seorang dai, saat itu belajar ada dua zakat, ingat sama ini Alfiyah, ya. Alfiyah, Syarh Alfiyah. Jadi pas disuruh baca seorang dai, ikhla anta. Waktu ada yang negur bagi masyayikh, kalau ada yang disuruh baca terus keliru, ada yang memperbaiki, itu nggak sopan. Bacanya keliru, ya. Bacanya keliru bahasa Arab, lalu diperbaiki sama teman, itu nggak sopan. Syekh Fulan itu wajahnya darahnya keluar menuju wajah, baru saya nyambung. Kalau Aremanya wala, gitu ya. Kalau yang Muslim subhanallah, itu tak asing dimaksud. Wajah Nabi memerah bagaikan celupan yang memang darahnya ke wajah itu. Kalau kita kan cuma tidak gitu ya. Nabi benar-benar kayak celupan karena wajahnya begitu. Jadi paham hadis itu udah lama bacanya, paham yang berurusan. Nabi memerah wajahnya sambil berkata, "Man yahdil idza lam yahdilillah wa rasul." Siapa yang bisa berlaku adil lagi jika Allah dan Rasulnya tidak dianggap berlaku? Itu namanya ghadab syar'i. Ghadab yang sesuai dengan agama. Dua syarat: satu, perkara agama yang membuat dia marah; dua, dia bisa memiliki dirinya. Bukhari Muslim Nabi SAW sabda masalah memiliki dirinya, "Laisa syadid bis-sur'ah, inna syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukan orang yang kuat, orang yang jago sur'ah, bulat. Sungguhnya hanya orang yang kuat adalah yang yamliku nafsahu, memiliki nafsunya 'inda al-ghadab, ketika dia perkara agama lalu dia memiliki nafsu. Artinya dia bisa naikkan volume, bisa menurunkannya. Tidak spontan terlampiaskan seperti yang dikehendaki juragan nafsu.
itu jadi juragan. Kalau yang dianggap syar'i, si pemilik nafsu adalah manusia, juragannya kita. Nafsu kita tahan, teriak. Itu syaratnya Allah syar'i. Agama yang menjadi sebab, bukan harga diri yang menjadi sebab. Ayo kita tanya, kenapa kita marah? Umumnya harga. Pas agama dilecehkan, pas harga diri dilecehkan, ngamuknya luar biasa. Jatuh harga diri, hina di hadapan orang, berbuat dosa. Agama dilecehkan sedemikian rupa, nggak ada mantel. Nabi bisa manusia untuk marah, tetapi syar'i. Ghadab syar'i. Dari mana kita bisa mengambil ghadab syar'i ini? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita bisa mempelajari dari seorang manusia yang dia Nabi dan Rasul. Ketika dia teruji untuk marah, gimana ucapannya, bisa terlihat bahwa dia pemilik nafsu. Ucapannya terpilih. Ciri-ciri orang yang ghadab syaitani adalah ucapannya tidak terpilih, ngawur, tahawur. Sudah tidak terpilih, tertawa. Ya, sudah tidak terpilih, atau saya ganti, sangat terpilih. Sangat terpilih, keluar makanan dulu kan pilihan. Terus ya, menjaga peternakan, menjaga pertanian, menjaga rumah, itu pilihan. Atau dibalik, ngawur itu bahasa Arab. Tahawwa wa yatahawwa